Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang terhormat Bapak Wakil Bupati dan segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, bil khusus pengasuh pondok pesantren Diyaul Quran Kakanda Kiai Dawam Ahmad Salim beserta keluarga, hadirin hamba-hamba Allah, sidang pengajian yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agama Islam bukan dalam rangka menyiksa hamba-hambanya, bukan dalam rangka menghibur Tuhannya, tetapi syariat yang Allah sampaikan kepada kita semuanya adalah untuk kebahagiaan kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika seorang muslim ditanya, siapakah seorang suami yang menjadi teladan bagi istri-istrinya, pasti dia akan menjawab, suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia ditanya siapakah seorang ayah, orang tua, kepala rumah tangga yang paling sukses membina anak keturunannya, jawabannya pasti dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Jika ditanya siapakah manusia yang paling tekun ibadahnya, paling mustajab doanya,
Siapakah seorang pedagang yang paling jujur dalam tijarahnya? Siapakah panglima angkatan perang yang paling dipatuhi oleh pasukannya dan disegani lawan-lawannya? Dan siapakah seorang pemimpin yang paling berhasil dalam kepemimpinannya? Jawabannya sama, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Tapi mungkin jarang di antara kita yang bertanya, mengapa? Untung saja ada orang yang pernah bertanya kepada istrinya. Karena memang yang paling tahu tentang seorang suami pasti istrinya. Ironis kalau ada orang bertanya tentang seorang suami tapi bertanya kepada istri tetangganya. Apa pertanyaannya? Wahai Ummul Mukminin, sebenarnya seperti apakah budi pekerti Rasulullah itu? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menjawab hanya dengan 3 kalimat atau 3 kata. Kana khuluquhu al-Qur'an. Budi pekertinya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Selamat jalan Pak Wakil. Monggo. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Saya kalau ngaji tidak mau mengganggu yang memang sedang punya acara sendiri. Biasanya kalau yang mau ngaji itu duduknya dekat dengan yang ngasih pengajian. Kalau yang jauh berarti pingin istirahat, jegong-jegong saja. Makanya ngajinya pelan-pelan. Jadi kalau ada orang ingin tahu seperti apa makannya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, simpulkan. Jika benar kesimpulanmu tentang apa yang kamu baca, maka persis seperti itu cara makannya Rasulullah. Jika ingin tahu seperti apa tidurnya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, simpulkan jika benar kesimpulanmu tentang apa yang kamu baca, persis seperti itu cara tidurnya Rasulullah. Jika engkau ingin tahu seperti apa rumah tangga Rasulullah, baca Al-Quran. Ingin tahu bagaimana cara perangnya Rasulullah, baca Al-Quran. Bagaimana cara bisnisnya Rasulullah, baca saja Al-Quran. Ingin tahu seperti apa ibadahnya Rasulullah, baca saja Al-Quran. Dan ingin tahu bagaimana cara memimpinnya Rasulullah, cukup baca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sambil nunggu air kopi datang di meja saya, kita ngobrol santai-santai saja. Kita ambil contoh. Bagaimana Rasulullah kok bisa menjadi teladan, suami teladan bagi istri-istrinya. Padahal istrinya saat itu ada 9 orang. Anehnya 9 istri senang semua, setia semua, sayang semua, tidak mau kehilangan semua. 9 istri. Bandingkan dengan suami panjenengan yang istrinya cuma 1 itu dan panjenengan itu loh orangnya. Punya istri 1. 6 hari perang Bratayuda dalam seminggu, dan paling dalam seminggu cuman sekali gencatan senjata. Betul. Salah satu ciri galak sama suami itu kalau pengajian duduknya miring-miring. Belok kanan, belok kiri, itu kalau ngadepin suami mantan galak sedikit biasanya itu. Kenapa istri Rasulullah itu begitu sayang kepada Rasulullah sampai pernah satu hari ditanya oleh Rasulullah, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, jika engkau menginginkan kekayaan dunia dengan segala isinya, harta benda dunia dengan segala perhiasannya, umatti'kunna, akan kuserahkan kamu, akan kusenangkan kamu
wa ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, tetapi di saat yang sama kamu akan kuserahkan, aku ceraikan dengan sebaik-baiknya. Pilih istriku, kamu mau jadi orang miskin bareng dengan aku atau kaya ku ceraikan tidak bareng dengan aku. Apa jawaban istrinya? Wahai Rasulullah, daripada aku punya dunia dan seisinya tapi tanpa ada engkau di sampingku, lebih baik aku tidak punya apa-apa tapi izinkan aku ada bersamamu. Coba lemparkan sama ibu-ibu di sini. Umpamanya Pak RT punya istri. Pak RT punya istri enggak? Punya istri? Umpamanya Pak RT sakit kencing manis, umpama ditunggoni sama istrinya. Lalu Pak RT bertanya, sayang, aku sudah 2 tahun sakit seperti ini sampai sekarang belum ketahuan kapan sembuhnya. Aku teringat sayang, aku punya tabungan di BRI kira-kira 2 miliar sayang. Kamu ngerawat aku sampai sembuh dulu atau ngambil rekeningnya dulu? Kira-kira yang mana? Jangan fitnah. Bu RT akan menjawab, sayang, sejak pertama aku jadi istrimu dan kau jadi suamiku, telah kuserahkan seluruh hidupku untuk kebahagiaanmu. Percayalah, aku tidak akan pernah bergeser dari tempat di mana engkau berada dan aku akan bersamamu selamanya. Tapi ngomong-ngomong, rekeningnya mana, Mas? Kira-kira ngurus suami dulu apa rekening dulu? Kenapa istri Rasulullah begitu sayang dengan suaminya? Kenapa mereka pilih Rasul daripada dunia seisinya? Karena Rasulullah ketika memperlakukan istrinya menggunakan tuntunan Al-Quran. Seperti apa? Wa kana idza ghadibat zaujatuhu wa du'ayatahu ala katfiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Rasulullah itu kalau istrinya sedang marah, dia tumpangkan tangan di atas pundaknya, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa istriku ini, hilangkan luka hatinya dan selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Indah apa indah? Indah apa indah? Istrinya marah malah didongake sambil dibelai. Indah apa indah? Sama dengan suami kita apa tidak? Karena apa? Untuk menilai seorang suami sayang sama istrinya atau tidak bukan saat muda. Kapan tanyanya? Lihat saat ibu sudah tua, sudah jelek, marah kepada suami. Kalau suami mengatakan kata sayang, benar dia masih menyayangimu, tapi buktikan dulu benarkah sayang itu masih ada. Sebab apa? Kalau istri masih muda, cantik, senyum, jangankan suaminya, Pak RTG seneng lihatnya, preman pun seneng, kiai pun seneng. Ini kalau sudah tua tapi masih mengucapkan kata sayang, benar dialah suami penyayang. Dari mana Rasulullah mendapatkan ini? Dari mana pelajaran Rasul bisa santun dengan istrinya? Dari Al-Quranul Karim ketika berkisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Bu, jangan dalam-dalam lah. Bu, Nabi Ayub punya istri yang sangat penyayang. 18 tahun Nabi Ayub sakit, konon korengan sekujur tubuhnya, tetapi sang istri merawatnya dengan penuh kesetiaan tanpa menampakkan kekecewaan. 18 tahun Kanjeng Nabi Ayub sakit, dirawat oleh istrinya. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, kalau satu saat suamimu, jangan 18 tahun, 5 tahun saja suamimu kopoen. Kopoen apa? Congek apa? Apa namanya? Curak. Apa bu? 5 tahun saja suami kamu curak kupingnya, itu loh yang dari kupingnya keluar air putih mandan hijau itu loh. Apa namanya? Kopok. 5 tahun saja suamimu kopok. Kira-kira ibu sabar apa minggat? Sabar apa minggat? Saya bertanya kepada ibu-ibu, bukan pada suaminya.
5 tahun saja suamimu pengajian delewer, terawehan delewer, halal bihalal delewer. Ayo kuahnya didahar monggo. Kira-kira ibu sabar apa minggat? Sabar apa minggat? Sabar yakin? Ya Allah, buktikanlah sepulang pengajian suami mereka curek semua. Istri Nabi Ayub merawat suaminya selama 18 tahun. Dia penuh kesabaran merawatnya tanpa menampakkan kekecewaan. Tetapi Nabi Ayub pernah kecewa. Karena apa? Dia menjual barang kesayangannya. Ditanya sama dia, Ayub, itu barang jadul punya aku di mana? Tak dol mas. Lu kok jual? Untuk beli obat panjenengan. Nabi Ayub kecewa dan marah, kemudian bersumpah pada istrinya, wahai istriku, demi kekecewaanku padamu aku bersumpah di hadapan Allah, kalau satu saat aku diberikan kesembuhan dari sakitku, engkau akan kucambuk sebanyak 100 kali. Dari hati sembuh Nabi Ayub. Ketika sembuh, dia tidak menampar istrinya, tidak memukulnya, tidak mencambukkan, tapi justru memanggilnya. Sayang, ya mas, kesini sayang. Ada apa mas? Kita kan 18 tahun jaga jarak pakai masker. Ayo sekarang kita buka masker yuk, biar besok keramas. Baru saja dipanggil istrinya, Allah panggil. Tahan Ayub, jangan engkau sentuh istrimu sebelum engkau laksanakan sumpahmu. Sumpah apa ya Allah? Jangan pura-pura lupa seperti yang di Senayan Ayub. Yang di Senayan datang naik Mercy, pakai dasi, pakai peci, dilantik menggunakan kitab suci, ternyata malah korup. Jangan pura-pura lupa Ayub. Bukankah kau pernah bersumpah di hadapanku bahwa kamu akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika kau berikan kesembuhan dari sakitmu? Betul ya Allah. Cambuk istrimu? Boten kaula ajrih Gusti. Cambuk istrimu? Dewasa abdi Gusti. Cambuk istrimu? Tidak ya Allah. Kenapa? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 18 tahun merawat sakitku ya Allah? Lebih baik kau hukum aku ya Allah. Allah tahu Ayub tidak mengingkari sumpahnya, terbukti dia tidak kabur kemana-mana. Dan Allah tahu Ayub tidak ingin bebas hukumannya, terbukti tidak mencari pengacara dan tidak mengerahkan jamaahnya. Tapi Allah tahu Ayub asih dengan istrinya. Akhirnya apa? Ayub, sekarang aku berikan kamu SP3. Fakhudh biyadika dhifan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Cabutlah 100 batang rumput kering, ikat dia menjadi satu, cambukkan ke tubuh istrimu. Akhirnya Ayub pun pergi membawa arit, tapi gak bawa palu, dia ngarit. Setelah dapatkannya 100 batang rumput kering, dia pulang kepada istrinya. Dia cambuk istrinya dengan 100 batang rumput kering, sepelan-pelan pukulannya sebagai syarat SP3 dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bayaran dari sumpah yang dia pernah ucapkan. Izinkan saya bertanya, jika satu saat suamimu kecewa, seperti itukah yang dia lakukan? Tidak. Begitu suaminya dikecewakan oleh istrinya, dia tidak banyak bicara, mentang-mentang pemain badminton, istrinya di backhand. Pret. Begitu menangis sang istri, apa kata suami? Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan sedu sedanmu itu.
Apakah ketika tangisan sang istri bertambah keras, suaminya kemudian mengulurkan tangannya untuk membelainya dan memaafkannya? Tidak. Begitu istrinya menangis tambah keras, dicemesnya dari depan sambil bersenandung, walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Enak apa enak? Salawat belakangan, santai aja sambil nunggu air jeruk. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kenapa Rasulullah adalah manusia yang paling berhasil dalam dakwahnya? Karena dakwah Rasulullah bersumber kepada tuntunan Al-Quran. Mana contohnya? Al-Quran mengulang-ulang kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Diambil pelajaran oleh Rasulullah untuk dakwah ke tengah umatnya. Contohnya mana? Kanjeng Nabi Musa sedang pegang tongkat, lalu Allah katakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Ini tongkatku ya Allah. Apa itu tongkat? Tongkat itu adalah kayu. Kayu yang mana? Ranting yang kecil. Ranting yang mana? Yang sudah tidak ada kulitnya, tidak ada daunnya, tidak ada bunga, tidak ada buahnya, bahkan yang sudah terpisah dari pohonnya. Kayu ini adalah ibarat orang buangan, dia yang sudah terbuang dari pohonnya. Tetapi oleh Kanjeng Nabi Musa dibawa angon, dibawa cari rumput, dibawa pengajian, bahkan ngambil wahyu pun tongkatnya dibawa oleh Kanjeng Nabi Musa. Artinya apa? Tongkat gambaran preman sampah masyarakat dalam dakwah, tidak boleh diabaikan. Maka tidak boleh dalam dakwah itu menghina siapapun. Allah katakan, alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa. Begitu tongkatnya dilemparkan, tiba-tiba berubah menjadi ular. Takut Musa. Khudha wala takhaf, sanu'iduha siratahal ula. Wahai Musa, ambil, tangkap ular itu, nanti dia akan kembali menjadi tongkat seperti semula. Begitu ditangkap, balik jadi tongkat lagi. Itu jimatnya orang Solo Tigo. Orang Solo Tigo dulu biasanya tirakatan, sedang tirakatan, tiba-tiba ada ular, ditangkap, seret, jadi keris. Nah, itu contohnya. Mulanya bapak-bapak besok kalau panjenengan wiridan, tiba-tiba ada ular, tangkap, insya Allah ditotol. Sekarang malam apa nih Bu? Malam apa Bu? Nanti ibu pulang ke rumah nih malam Jumat, ibu baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Tiba-tiba datang ular, esek duwe ula apa ora? Ula karung apa ula? Ketika Musa dianggap teror oleh Fir'aun, dipanggil menghadap Fir'aun, Musa berangkat, modalnya cuma tongkat sendirian, tidak mengerahkan pasukan, dia jalan sendirian di hadapan Fir'aun. Tukang-tukang sihir Fir'aun melemparkan talinya menjadi ular. Walla mudbira walam yu'aqib. Musa mengo, tidak berani menghadap ke belakang. Kata Allah, Mus, ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu, lemparkan, enter saja, dia nanti nginstal sendiri. Begitu tongkatnya dilemparkan, dia berubah menjadi ular yang sangat besar. Dimakanlah ular-ular tukang sihir. Takluk tukang sihir, tobat tukang sihir, kalah tukang sihir, menyerah tukang sihir, masuk Islam tukang sihir. Jasa siapa? Jasanya tongkat. Ojo ngino preman. Ini Al-Quran. Ketika Musa dan pasukannya sedang berjalan pergi di tengah gurun Sahara yang panas, mereka kekeringan, kepanasan, tidak bawa air minum yang cukup. Mereka minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mbok ya minta hujan kepada Allah supaya kami bisa minum, kami kehausan wahai Kanjeng Nabi Musa. Tapi apa firman Allah?
Bayangan kita hujan turun dari langit, tapi Allah tidak. Idrib bi'asakal hajar. Wahai Musa, ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu. Pukullah gunung batu itu dengan tongkatmu. Fanfajarat min husnata asyrata aina, memancarlah 12 mata air. Minum semua, mandi semua, cuci muka semua, masak semua, seger semua. Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan nginap preman. Ini dakwah. Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai di pinggir lautan, terpepet mereka, semua pasukannya putus asa dan berkata, inna lamudrakun, wahai kanjeng Nabi Musa, kita akan ketangkap oleh Fir'aun. Mereka yang putus asa, kemudian ada yang selfie dengan Fir'aun, jepret, dikirim ke istrinya, sayang, mungkin ini foto terakhir kenang-kenangan antara aku dengan dirimu, lihat di belakangku ada Fir'aun, sebentar lagi mungkin aku akan mati di sini sampai bertemu di alam surga, sayang. Ada juga yang selfie-nya dengan pantai lautan, jepret, dikirim sama pacarnya, sayang mungkin kita tidak bertemu kembali. Yang kalau lihat ada pantai lautan ini yang sebentar lagi akan menenggelamkan aku, kita tidak bertemu lagi, sayang, sampai jumpa di surga. Wah, bingung, selfie kabeh. Tapi kanjeng Nabi Musa santai. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Tuhanku, tunggu, dia akan memberikan petunjuknya padaku. Dalam keputusasaan, dalam ketakutan, dalam kebingungan, Allah firmankan, idrib bi'asakal bahr, tongkatmu Musa, ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu. Pukulkan tongkat itu ke lautan. Fanfalaqabakanu kullu firqin qattudil azim, terbelah lautan kemudian menjadi 2 gelombang yang tinggi bagaikan gunung. Itu Fir'aun yang tadi anti Musa, yang kerjaannya ngebully Musa, begitu jalan tol jadi ikut pakai juga. Nyebrang lautan, sudah hampir sampai, hampir kesusul, pukulkan sekali lagi Musa, dipukulkan, rep, kerem Fir'aun dan pasukannya, tenggelam Fir'aun dan pasukannya, mati Fir'aun dan pasukannya. Merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dakwah Rasulullah berhasil karena melibatkan semua orang. Jangan cuma kumpulnya sama santri tok. Kalau ada orang yang jelek dielek-elek, kalau orang sudah jahat kutis ya kutis, tidak perlu disebut kutisnya, wong tidak disebut pun memang dia kutis. Ada pemabok tidak usah panggil hei pemabok, tidak perlu, tanpa disebut pun dia sudah jelas pemabok. Ada ahli maksiat jangan dihina di hadapannya, tanpa dihina pun memang dia ahli maksiat. Kecuali kalau pemain hadroh di depan kiai main HP, nah itu pasti itu mah maksiat kelas berat. Ini kan umpama itu. Tapi bisa saja pemain hadroh itu main handphone karena nggak ada kopinya. Berarti yang salah panitiahnya. Sama dengan kiainya suaranya serak tuh karena nggak ada air jeruknya, yang salah ya kiainya. Gitu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kenapa kanjeng Nabi Muhammad sukses di dalam memimpin sebuah negara yang sangat besar, memimpin umat yang sangat banyak jumlahnya? Karena kanjeng Nabi Muhammad punya ilmu Al-Quran. Di mana? Kanjeng Nabi Sulaiman. Al-Quran menceritakan suksesnya seorang Nabi Sulaiman. Apa suksesnya? Yang pertama, kanjeng Nabi Sulaiman itu bisa komunikasi dengan segala makhluk, dengan ayam, dengan burung, dengan kotek, dengan monyet, dengan asu, kabeh bisa bicara dengan Nabi Sulaiman. Artinya apa? Dia adalah pemimpin yang bisa akrab dengan seluruh lapisan masyarakat, dengan kiai akrab, dengan habaib akrab, dengan santri akrab, dengan siapapun dia akrab. Itulah kehebatan Sulaiman. Kambing yang biasanya dikejar-kejar oleh macan, kambing yang biasanya dipangan oleh macan, di depan Nabi Sulaiman bisa duduk bareng satu kabinet walaupun lain politik. Hebatnya Sulaiman. Yang kedua, Sulaiman itu orang yang rajin melakukan belusukan di tengah masyarakat.
حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Sulaiman datang ila wadin namlah, datang ke lembah semut. Apa artinya lembah semut? Secara umum mengatakan bahwa lembah semut itu benar-benar semut isinya, tapi tafsir yang lain mengatakan tidak. Lembah semut itu bukan berarti tempat semut, tapi menggambarkan satu daerah terpencil, ujung sebuah negara yang tidak pernah diinjak oleh pemimpin sebelumnya, tapi oleh Sulaiman dikunjungi karena dia adalah seorang pemimpin yang mengerti rakyatnya. Lembah semut artinya apa? Bisa jadi satu provinsi yang menghasilkan sarang semut. Sarang semut di mana? Sarang semut di mana? Yang menghasilkan sarang semut adalah Papua, ujung provinsi sebuah negara yang tidak pernah dikunjungi oleh pemimpin sebelumnya, tapi oleh Presiden Sulaiman dikunjungi bolak-balik. Apakah datangnya Sulaiman ini diterima dengan baik? Tidak. Sulaiman datang di demo rame-rame. Ya ayuhan namlu khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut semua, masuklah kamu ke rumah masing-masing, jangan sampai kamu diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Mereka tidak menyadari. Karena apa? Rakyat lembah semut mengira selama ini seorang pemimpin, pejabat kalau datang ke tempat itu cuma menggusur, mengeksplor hasil bumi, rakyatnya cuma kebagian limbahnya saja. 90% lebih kekayaan alamnya diambil, rakyat aslinya tidak kebagian apa-apa. Bahkan mereka menduga Sulaiman datang ke tempat itu akan menggusur tanah-tanahnya, padahal bisa jadi Sulaiman datang di tempat itu akan membagikan sertifikat tanah dengan gratis. Sulaiman. Jelas sama jelas? Yang ketiga, Sulaiman itu adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Karena apa? Wali Sulaiman ar-rih ghuduwha syahru wa rawahuha syahrun wa asalna lahu ainal ankitr. Satu perjalanan yang biasanya ditempuh oleh manusia pada umumnya 1 bulan, tapi oleh Sulaiman hanya ditempuh pagi sampai sore. Ternyata Sulaiman sangat memperhatikan transportasi dan infrastrukturnya. Perjalanan yang biasanya Surabaya Jakarta ditempuh 20 jam, zaman Sulaiman cuma 10 jam 11 jam. Perjalanan Semarang Jakarta yang biasanya 12 jam, zaman Sulaiman cuma 6 sudah bisa ditempuh. Perbaikan infrastrukturnya dan percepatan perjalanan transportasinya zaman Sulaiman. Apalagi hebatnya Sulaiman, dia mengangkat setiap orang sesuai dengan keahliannya dan dia menghargai setiap profesi rakyatnya. Saudara-saudara, Al-Quran menyebutkan wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Di antara setan itu mungkin ada orang yang tidak jelas lanang apa wadone tapi diangkat jadi menteri kelautan. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, dan mengerjakan pekerjaan yang lainnya diangkat oleh Sulaiman bukan karena hebatnya apanya, bukan nasabnya, bukan laki perempuannya, tapi keahliannya ternyata sukses. Dan tahukah saudara, zaman Nabi Sulaiman burung-burung pun ada yang diangkat jadi karyawannya, jadi PNS, pegawai negeri Sulaiman. Salah satunya adalah burung hudhud. Apa itu burung hudhud? Manuk yang namanya manuk kecil, kerjaannya berangkat pagi pulang petang, sehari-hari kerjaannya cuma manggung di atas pohon, nyanyi hadrohan dan dangdutan. Zaman Nabi Sulaiman diangkatlah burung yang artis terkenal itu. Kenapa? Bisa jadi akan ada artis yang bisa bikin partai politik walaupun tidak masuk ke DPR. Satu hari
Sulaiman sedang pengajian, sedang upacara, dilihat depannya ada kursi yang kosong. Dia tahu ini kursi tempatnya Hudhud. Karena Hudhud tidak datang, dia ancam. La u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bisultanin mubin. Ini Hudhud tidak datang, aku hukum dia dengan seberat-beratnya. Aula azbahannahu, kalau perlu aku sembelih dia. Aula ya'tiyanni bisultanim mubin, kecuali dia membawa alasan yang bisa aku terima. Bayangkan tegasnya Sulaiman, bukan cuma orang lainnya, burung yang merupakan stafnya kalau melakukan pelanggaran disikat. Jangankan cuma orang lain, menterinya sendiri kalau korupsi disikat, partai pendukungnya kalau korupsi masuk penjara. Itu Sulaiman. Ini kira-kira kalau misalnya zaman sekarang ada hukum kayak Sulaiman, anggota DPR yang kesiangan rapat disembelih, kira-kira masih ada DPR enggak sekarang? Kalau yang melanggar langsung disembelih, kira-kira masih ada pejabat enggak sekarang? Habis. Enggak lama Hudhud datang. Dari mana Hud? Maaf Tuan, saya lambat datang ke sini bukan karena orang mudik lebaran macet di jalan tol Semarang, bukan. Saya lambat datang karena tadi saya menyaksikan ada sebuah kerajaan besar menyembah matahari, tapi ketua umumnya perempuan. Kalau di Indonesia matahari pasti ketuanya laki-laki, kalau yang perempuan biasanya kepala sapi, Tuan. Oh gitu ya? Iya. Baik, kalau begitu kamu sekarang naik pangkatmu, tidak kuhukum jadi diplomat asing. Bawa suratku kepada Balkis itu, jatuhkan dan tunggu jawabannya. Dikirimlah surat. Begitu surat diterima oleh Balkis, gemeter Pak. Balkis ini ratu yang sangat killer, ketua umum yang main sikat. Kalau ada yang mau nyalon presiden tanpa izin dia, dipecat dari partainya, begitu. Begitu terima surat dari Balkis, dari Sulaiman, Balkis gemeteran. Kenapa gemeter? Suratnya dimulai, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini datangnya dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, menyerahlah kamu padaku dan jangan coba-coba kamu melawan. Ada bismillahnya. Kok bismillah bisa ampuh? Yang nulisnya Kanjeng Nabi Sulaiman, rajanya bismillah ampuh karena yang nulisnya hatinya nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang nulisnya Departemen Agama, jangankan bismillah, Quran 30 juz ampuh, soalnya dikorupsi separuh. Ampuh. Balkis yang biasanya main serang, apa katanya? Pasukanku sekalian, aku terima surat, isinya begini. Aku suruh nyerah ke dia. Kata pasukannya apa? Nahnu ulu quwwati wa ulu batsin syadidi wal amru ilaik fanduri madza ta'murin. Tuan Ratu yang kami banggakan dan kami muliakan, kami ini pasukan yang sangat kuat dengan persenjataan yang lengkap dan banyak pengalaman perangnya. Perintah paduka yang pegang. Perintahkan pada kami serang Sulaiman. Kowe orang ngerti we danco ngomong seenake. Aku iki gemeter ngerti orang, karena ada bismillahnya. Terus gimana Tuan Ratu? Wa inni mursilatun ilaihim bihajatin. Aku mau kirim hadiah sama dia. Kirim hadiah saja sama Sulaiman. Tentara yang biasanya perang sekarang malah nganterin sembako. Ngirim hadiah kepada Kanjeng Nabi Sulaiman. Begitu sampai apa jawaban Sulaiman? Ma'atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Terlalu pede kalian. Yang Allah berikan padaku jauh lebih baik daripada yang diberikan padamu. Semua istanamu kau kirimkan padaku itu belum bernilai apa-apa dengan agama yang Allah berikan padaku. Balikan lagi.
Apa tidak ditransfer saja Tuan Sulaiman? Transfer 600 juta aja ketahuan kemarin di Indonesia. Pulang, begitu pulang Sulaiman kumpulkan para insinyur, para pemborong, termasuk Hutama Karya dari Semarang itu, Adikarya. Ayo para insinyur, para pemborong, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balkis ke sini sebelum mereka menyerah? Rupanya berita pemindahan ibu kota tuh zaman Nabi Sulaiman itu. Siapa yang sanggup pindahkan ke sini? Yang ngacung pertama jin ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tuan Sulaiman, Paduka sedang duduk, tunjuklah aku sebelum kau tegak berdiri. Singgasana Balkis sudah kupindahkan di sini. Tidak perlu ada rapat komisi, tidak perlu ada banggar, dan tidak perlu ada APBN. Kupindahkan ke sini. Masih ada yang lain, ada pemborong yang lain. Siapa? Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ada manusia biasa tapi ahli ilmu Alkitab, ahli firman Allah. Dia katakan, aku sanggup Tuan Sulaiman, kau tunjuk saat kau pejamkan matamu, kau tunjuk aku, buka matamu, dia sudah ada di sini. Sekejap mata dia berpindah. Ini bukan copy paste. Klik copy, klik paste, masuk, bukan. Ini pemindahan bener. Begitu istananya singgasana Balkis pindah, Balkisnya datang sak rombongan gawa bolo sampai di istana Sulaiman. Selingukan bingung. Ngapa kon selinguk sih, guys? Ini apa? Kok seperti singgasanaku? Bukan seperti nuneku tak bidan menek. Karena selangkah maning sih kan harus entok. Ini memang singgasana kamu, pindah di sini, dan di sana sudah tidak ada Balkis. Akhirnya Balkis sungkem bergabung dengan Sulaiman. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Aku menyerah kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam bersama Sulaiman. Akhirnya Balkis yang tadinya lawan politik bergabung menjadi salah satu menteri di kabinetnya. Jelas sama mboten? Jelas sama jelas? Kenapa? Sulaiman tuh lemah lembut tapi tegas dalam menegakkan hukum, berani dan kuat. Kenapa kerjaannya? Lihat doa Sulaiman. Ketika didemo oleh semut, apa kata Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Tuhan bimbinglah aku agar dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan padaku. Di demo malah donga masuk ke dalam Ka'bah. Coba Sulaiman gue. Doanya apa? Syukur nikmat. Yang kedua, wa an a'mala shalihan. Ya Allah, aku mau kerja dan kerja yang baik. Jadi kerjanya apa? Do, kerja. We do. Kami kerja. Wa an a'mala shalihan tardah. Dan dia minta wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Wakilnya saja kiai lah, kurang piye toh. Jelas sama jelas? Wis aja terus lah. Maka Balkis yang merupakan lawan politik pun pada akhirnya menjadi salah seorang menteri di kabinetnya. Inilah Al-Quran yang mengajarkan kehebatan pada kita, dan kita bangga terhadap para pemimpin kita. Ada orang yang sebelum pilpres mereka bersitegang, mereka berseteru, tapi ketika selesai pilpres mereka bergabung bersama-sama membangun bangsa ini. Alhamdulillah. Ada yang kayak gitu? Alhamdulillah. Hambalah yang dimuliakan. Maka Al-Quran ngajari kita semua. Masya Allah, jam 1 ya.
Ada satu surat di dalam Al-Quran yang sering saya jadikan contoh, yaitu surat An-Nahl. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat An-Nahl? An-Nahl artinya tawon, tawon artinya lebah. Nek ngriki napa arane? Tawon nggih? Apa tawon? Allah sedang menasihati kita semua dengan kehidupan tawon, maka diturunkan satu surat yang bernama surat tawon. Apa pelajarannya? Yang pertama, tawon tidak pernah merubah kebiasaannya sunnah, dan tawon selalu hidupnya berjamaah. Jadi tawon itu kumpul gabung ahlu sunnah wal sunnah, itu kebiasaan tidak pernah berubah. Kumpul itu jamaah, berarti tawon itu ahlu sunnah wal as-sawadul a'zam. Yang kedua, tawon itu selalu punya pemimpin, dan pemilihan pemimpin tawon selalu kondusif, tidak pernah terjadi gejolak. Tidak ada spanduk, tidak ada tim sukses, tidak ada penistaan, tidak ada kampanye, dan tidak ada APBN. Siapa saja yang pantas jadi pemimpin, semua tawon akan berbeat kepada dia. Sama dengan di pesantren-pesantren, tidak pernah ribut. Saya itu kiainya, siapa saja yang cocok, apa putranya atau santrinya, dia akan naik tanpa ada keributan. Kedua, yang ketiga, tawon itu kalau sudah punya pemimpin, yang pertama dilakukan adalah membangun ibu kota terlebih dahulu dan membangun perumahan rakyat. Semua sarang tawon ukurannya sama tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya. 1000 tawon, 1000 rumah ukurannya sama. 5000 tawon, 5000 rumah ukurannya sama. Padahal tawon tidak punya komputer dan tidak punya meteran. Ini apa ke? Mercon ya. Sampai hari ini belum ada insinyur yang bisa bikin rumah, tidak usah banyak-banyak, 2 rumah saja dengan ukuran yang persis sama tanpa perbedaan walaupun 1 senti, belum ada insinyur yang bisa. Padahal tawon bikin rumahnya pakai cangkem. Kira-kira insinyur sanggup nggak bikin rumahnya pakai cangkem? Setelah selesai bangun rumahnya secara adil dan merata, tawon setiap pagi pergi meninggalkan rumahnya. Tidak pernah ada tawon yang kesiangan ngeringkel sampai jam 8, tidak ada. Semua pergi meninggalkan rumahnya untuk bekerja dengan tugas masing-masing. Ada yang kerjanya main hadroh, ada yang kerjanya di tukang pijet, ada TKW, ada TKI, ada Gojek dan lain sebagainya. Semua tawon pergi meninggalkan rumahnya dengan pesan konstitusi. Apa yang mereka lakukan sesuai dengan pesan yang disepakati oleh negerinya. Apa yang mereka cari? Kalau perintah konstitusi mereka mencari madu yang manis, semua hanya mencari yang manis dan tidak akan pernah mau dirayu-rayu walaupun disuap untuk mengambil yang pahit. Kalau mereka tugasnya disepakati adalah mencari madu yang pahit, semua hanya akan mencari yang pahit, tidak pernah iseng-iseng mencari yang manis walaupun lebih enak rasanya. Kalau mereka tugasnya mencari yang asam, semua hanya mencari yang asam, tidak pernah mencari yang lain. Semua tawon berangkat dan bekerja sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah bilang suruh vaksin, ya ikut vaksin. Pemerintah bilang pakai masker, ya pakai masker. Pemerintah bilang bebas, ya sudah bebas, selesai. Tidak ada yang membantah. Apa yang mereka cari? Madu, saudara-saudara. Masya Allah, ketika mereka mendapatkan madu, semua tawon membawa pulang madu hasil usahanya untuk dilaporkan kepada kepala negaranya dan dipersembahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama seluruh masyarakat tawon. Tidak pernah ada tawon yang nyimpen hasil kerjanya di rekening Singapura maupun Swiss. Tidak ada perlu take amnesti, pengampunan pajak. Apa yang mereka hasilkan? Yakhruju min butuniha syarab. Keluar dari perut tawon itu minuman. Semua orang butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Kiai butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Artis butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi sampai hari ini tidak ada tawon yang mencari yang keluar dari perut artis. Hamba Allah yang dimuliakan. Kemudian madu tadi dipersembahkan untuk umat manusia. Pertanyaan kita, mengapa tawon makhluk sekecil itu
bisa hidup rukun dan damai, bisa bekerja sama dan kemudian bisa mempersembahkan home industry, bisa go internasional. Lihat ayatnya. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuka, dan Tuhanmu telah mewahyukan ilan nahli kepada tawon. Jadi semua yang dilakukan oleh tawon dalam pribadi, mengurus jiwa dan raga, ngurus keluarga, bertetangga dengan kolega dan semua warga, semua yang dikerjakan tawon berdasarkan wahyu Allah Subhanahu. Saya tidak akan terjemahkan wahyu di sini dengan ulumul Quran nanti, yang artinya adalah insting. Teksnya adalah wahyu. Seakan Allah berpesan, hai umat manusia, jika kalian ingin sukses dan berbahagia dalam kesendirianmu, dalam rumah tanggamu, dalam masyarakatmu, bahkan dalam negaramu, tidak ada pilihan lain. Kalau kalian ingin sukses, jadikan wahyu Allah sebagai bacaan dan landasan kalian dalam hidup di alam dunia ini. Monggo bareng-bareng. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana Allahumma dzakkirna wa'allimna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana ya rabbal. Tapi ada dua catatan saudara-saudara. Yang pertama, waspada dengan madu oplosan. Madu murni bisa membuat sehat badan, tapi madu palsu oplosan bisa tambah meriang badan. Zaman sekarang ini pinternya manusia, kita sulit membedakan mana madu murni dan mana oplosan. Bahkan madu oplosan lebih pinter iklannya. Artinya apa? Waspada kita mempelajari Al-Quran dan ngaji Al-Quran. Jangan sampai kita ngaji dengan tukang Quran oplosan. Oplosan itu apa? Yang paling berbahaya kalau Al-Quran dioplos dengan kepentingan politik. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran, padahal rebutan kekuasaan. Hati-hati. Warga NU di Indonesia dikafirkan, dimurtadkan oleh orang yang cuma gerak-gerik ngomong Quran. Yen maca Quran ya ora bener. Oplosan. Hati-hati. Jakarta ramai orang demo, kabeh ngaku bela Quran, tapi kon ngaji karo orang genah. Saiki gonta-ganti ngibadahi Jumatannya di Monas, Idul Fitrinya di jalanan, maca Quran di trotoar. Hati-hati. Bukan baca Qurannya, bukan Jumatannya, bukan terawehannya, tapi politiknya yang masuk campur aduk dengan Quran. Yang pertama. Yang kedua, hati-hati ada tawon yang tidak menghasilkan madu. Tawon apa? Ada tawon badannya lebih besar, jamaahnya cuma sedikit. Tawon apa namanya? Tawon das. Penampilannya tawon banget, bahkan dari jauh kelihatan tawon bener, yang lain belum kelihatan, dia sudah lebih tawon. Udeng-udengnya 2,5 meter, topinya kayak ban skuter, bajunya kayak daster. Waduh.
Kelihatan tawon banget dari jauh, tapi dia tawon tidak ada gunanya. Dia numpang di rumah orang, jamaahnya cuma sedikit, tapi kerjaannya cuma ngantuk yang punya rumah. Nanti akan ada kelompok manusia yang penampilannya kayak kiai, penampilannya kayak ulama, kayak santri, tapi kerjanya cuma bikin nyakiti masyarakat, ngelek-elek wong liya, ngebom nang negara liyane. Tawon das. Apa yang kita lakukan dengan tawon das? Biasanya kalau ada tawon das di rumah kita akan keprak atau kita apain? Bakar. Ada di satu tempat tawon das numpangnya di pohon bambu, pernah ngantuk satu warga sampai kelenger, besoknya dibakar rame-rame. Nanti kalau ada manusia penampilan tawon das, enaknya kita apain? Kira-kira di Semarang ada nggak tawon das ya? Penampilannya lebih ulama, maca ayatnya orang genah. Wajada kadolan fahada, aduh. Kenapa? Masya Allah. Surat Al-Isra 176 ayat, Masya Allah. Wes, ini zamannya. Hamba Allah yang dimuliakan, maka carilah guru Al-Quran yang sinau Qurannya benar. Kami di PT IKI dulu ngapal Quran dengan Kiai Dawam itu baru masuk di tes ngajinya lama. Nek Kerapyak Jogja, Mbah Munawir Kerapyak itu Fatihahnya 6 bulan. Nek sing ora niat dadi tawon madu kelenger 6 bulan Fatihah tok. Sekarang orang-orang tidak mau baca qiraatul kutub, malah qiraatul YouTube. Alah. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Dawam diberi kesabaran, mendidik anak-anak kita semua. Wis, nggak usah macam-macam. Dia jualan madu. Madu yang mana? Namanya madu itu macam-macam, Pak. Ada madu yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ada yang peher. Nggak apa-apa, semuanya itu madu. Mukhtalifun alwanuhu, beda-beda rasa tapi sama fungsinya apa? Fihi syifa'ul linnas, madu itu untuk mengobati penyakit masyarakat. Artinya apa? Ayat Quran itu ada yang manis, ganjaran terus. Mulanya kalau dibaca sama orang yang seperti itu, kiainya kalau pengajian dari pagi sampai sore selawatan terus, nyanyi terus, nah itu madu manis itu. Tapi ada juga madu yang pahit, ngambunya yang pahit, ngaji dari pagi sampai sore, takbir terus pada lurung lebaran, Yusuf. Ngajak perang terus, tidak apa-apa itu madu pahit. Tapi ada juga madu yang asam, begitu diambil asam, kerjaannya ngajinya nyindir, melulur apa-apa. Kira-kira di sini senangnya madu manis apa pahit? Manis apa pahit? Nah ini hadroh, ini madu manis, lawatan terus. Nah, ngoten nggih, jangan dipertentangkan antara yang keras, antara yang lemah lembut dan antara yang nyindir. Itu semuanya madu, tapi yang penting madunya madu original, bukan madu oplosan. Itu aja. Loh, kenapa sekarang ribut antara yang manis dengan yang pahit? Orang ngerti, yang cuma tahu madu manis dia mengkritik yang pahit, yang cuma tahu yang pahit dia mengkritik yang manis. Tapi yang tahu semua madu dia akan tersenyum. Siapapun yang datang ke rumahnya dengan madu warna dan rasa apapun dia akan terima. Yang penting madu ini bisa mengobati penyakit masyarakat. Al-Quran adalah madu yang dapat mengobati penyakit masyarakat. Kita bareng-bareng lagi. Allahumma marham waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana ya rabbal alamin.
'alaikal kitab illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kami tidak turunkan Alkitab kepadamu hai Muhammad kecuali kamu supaya menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Al-Quran datang untuk mendamaikan perselisihan